Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4485 sampai bab 4487. Patriarkio, Tetua Chu akan pergi ke kota Chang'o secara pribadi, sementara Anda akan membawa seseorang untuk melakukan perjalanan ke dinasti Xiao secara langsung. Jika Xiao Yuanshan itu bijaksana dan menyerahkan Chen Ping, maka kami akan mentolerirnya untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak mengerti lebih baik, maka kami akan langsung menyatakan perang dan membuatnya turun dari jabatan Kaisar Xiao. Zhuo Tianzeng berkata kepada Patriarkio. Patriarkio sedikit tertegun, wajahnya agak jelek, ekspresinya sangat enggan. Namun, Tuan Sekutu memberi kata, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menerimanya. Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya, membiarkan semua orang mundur. Sementara Tetua Chu berkata kepada Zhuo Tianzeng, Tuan Sekutu, Patriarkio itu bukan penjual yang tulus kepada aliansi penyegel iblis kita. Anda membiarkannya pergi ke dinasti Xiao. Bisakah masalah ini diselesaikan? Zhuo Tianzeng kemudian tersenyum tipis dan berkata, kali ini, tidak peduli apakah Xiao Yuanshan itu menyadari waktu, aku akan membuatnya mundur. Aku tidak akan pernah membiarkan ancaman sebesar itu ada di aliansi penyegel iblis. Aku mengerti. Tetua Chu mengangguk. Maksud Zhuo Tianzeng sangat jelas. Patriarkio pergi ke dinasti Xiao untuk bertindak sebagai pion. Sedangkan untuk hidup dan mati Patriarkio, Zhuo Tianzeng tidak mempertimbangkannya. Setelah semua orang pergi, Zhuo Tianzeng berbalik dan datang ke bagian belakang aula besar. Sebuah pintu hitam seperti tinta perlahan didorong terbuka olehnya. Sebenarnya ada lubang hitam besar di dalam. Ketika Zhuo Tianzeng masuk ke ruangan, tubuhnya langsung ditelan oleh lubang hitam. Di dinasti Kekaisaran Xiao, balon udara besar perlahan mendarat di istana dinasti Xiao. Melihat balon udara datang, ratusan penjaga berdiri tegap, begitu pula hampir 100 kultivator di atas peringkat ke-8 alam transisi, terbang ke udara dan menatap balon udara Chen Ping. Karena mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam balon udara itu, para kultivator pengawal ini semua seperti musuh. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng juga bergegas mendekat dengan panik. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyerang dinasti Xiao-nya. Namun, ketika balon udara itu mendarat dan Chen Ping berjalan turun dari balon udara itu bersama Zhu Qingyue, Xiao Yuanshan dan Xiao Feng sangat gembira. Di sisi lain, Xiao Yuanshan melambaikan tangannya dan menyuruh semua penjaga minggiri. Xiao Feng langsung melompat dan memeluk Zhu Qingyu erat-erat, tidak mampu menahan air matanya. Ah Zhu, kemana saja kau? Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Xiao Feng memeluk Zhu Qingyu, bahkan tidak peduli bahwa ada seseorang di sana, dan berbicara tentang betapa ia merindukannya. Zhu Qingyu juga menangis saat berkata, Xiao Feng, aku juga merindukanmu, hanya saja sesuatu terjadi pada keluargaku dan aku kembali, ternyata hanya untuk ditangkap. Untungnya, Tuan Chen menyelamatkanku, kalau tidak aku tidak akan melihatmu. Ketika Xiao Feng mendengar ini, lalu ia melepaskan Zhu Qingyu dan membungkuk hormat kepada Chen Ping. Tuan Chen, Anda tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga menyelamatkan Ah Zhu. Kebaikan ini
Aku Xiao Feng tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, jika Tuan Chen mengalami kesulitan, aku akan melewati api tanpa ragu-ragu." Xiao Feng sangat berterima kasih kepada Chen Ping. "Pangeran Xiao, jangan serius, ini hanya masalah mengangkat tanganku," Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Tuan Chen, Anda telah banyak membantu kami. Kali ini Anda harus tinggal di dinasti Kekaisaran Xiao kami lebih lama. Biarkan aku melakukan yang terbaik sebagai Tuan Tanah." Xiao Yuanshan langsung memegang tangan Chen Ping dan berjalan menuju istana. Xiao Feng dan Zhu Qingyu berpegangan tangan dan juga berjalan ke dalam istana. Xiao Yuanshan mengadakan pesta besar untuk mengucapkan terima kasih kepada Chen Ping dan juga mengumumkan pernikahan Xiao Feng dan Ah Ju di depan umum. Tentu saja ada hal yang sangat penting, yaitu mengumumkan masalah putra mahkota Xiao Feng. Lagi pula, sekarang Xiao Feng sudah sehat, tidak gila, masalah putra mahkota ini juga harus diselesaikan. Menghadapi banyak pangeran dan menteri dari dinasti Kekaisaran Xiao, Xiao Yuanshan kemudian dengan tenang berkata, sekarang aku umumkan bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Xiao Feng telah menjadi putra mahkota dari dinasti Kekaisaran Xiao kita. Semua orang di dinasti Kekaisaran Xiao akan siap sedia, dan dia akan dapat memobilisasi semua pasukan dan kuda dari dinasti Kekaisaran Xiao." Setelah mengatakan ini, Xiao Yuanshan mengeluarkan jimat harimau dan langsung menyerahkannya kepada Xiao Feng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ketika banyak pangeran dan menteri melihat pemandangan ini, mereka semua tampak agak tidak percaya. Dulu, dinasti Xiao juga akan mengangkat seorang putra mahkota. Tetapi itu hanya untuk raja masa depan untuk membuat cadangan, di mana putra mahkota memiliki kekuatan yang begitu besar. Mungkinkah Kaisar Xiao ini tidak takut putranya akan merangkul pasukannya sendiri dan langsung memberontak untuk naik tahta? Pada saat ini, bahkan Xiao Feng sendiri agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba memberi dirinya hak yang begitu besar. Akan baik-baik saja untuk mengangkat dirinya sebagai putra mahkota. Lagi pula, dia adalah putra tunggal Xiao Yuanshan, dan di masa depan, dinasti Xiao pada akhirnya akan menjadi miliknya sendiri. Tetapi sekarang Xiao Yuanshan begitu terburu-buru untuk memberinya kekuasaan, Xiao Feng tidak tahu mengapa. Chen Ping adalah orang luar, jadi dia tidak merasakan apapun tentang semua ini. Dia hanya menerima keramah tamahan Kaisar Xiao, dan dalam beberapa hari dia masih harus pergi ke sekte pemurnian artefak, dan roh pedang Zhongli tidak memiliki berita sedikit pun untuk waktu yang lama, dan Chen Ping tidak dapat mendeteksi kehadiran Zhongli lagi. Jadi dia akan membawa pedang pemotong naga ke sekte pemurnian artefak, dan kemudian membiarkan sekte pemurnian artefak memberinya istirahat yang baik, dan akan lebih baik untuk membiarkan roh pedang Zhongli pulih. Namun, setelah Xiao Yuanshan mengumumkan Xiao Feng sebagai putra mahkota kekaisaran, di kota perbatasan kecil kota Changlong, yang berjarak 10.000 mil jauhnya, Xiao Jian berdiri di depan jendela, melihat ke arah kota kekaisaran. Xiao Jian mengenakan jubah kuning pucat. Meskipun dia telah tinggal di kota terpencil kecil ini selama bertahun-tahun, masih sulit untuk menyembunyikan aura bangsawan itu padanya. Dan di belakang Xiao Jian, berdiri seorang biksu tua dengan jubah biksu kain hijau. Biksu tua itu memegang manik Buddha di tangan kirinya. Matanya sedikit tertutup dan mulutnya sedikit bergerak seolah-olah sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, biksu tua itu membuka matanya dan berkata perlahan, "Ada yang datang." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang sersan berbaju besi segera berlari masuk dan berkata, "Yang mulia, Penatua Chu dari Aliansi Penyegal Iblis telah tiba."
Xiao Jian mengangguk dan kemudian memimpin biksu tua itu keluar dari ruangan. Di tengah aula, Penatua Chu sedang menunggu dengan 2 kultivator dari aliansi penyegel iblis. Setelah melihat Xiao Jian, Penatua Chu kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Kaisar Xiao, aku datang khusus untuk memberi selamat kepadamu kali ini. Ucapkan selamat padaku." Xiao Jian membeku, agak tidak yakin. Kaisar Xiao telah menetapkan bahwa kakak laki-lakimu, Xiao Feng, telah mengambil alih sebagai putra mahkota dan telah menyerahkan jimat harimau juga, sehingga kakak laki-lakimu dapat memimpin seluruh pasukan dinasti Kekaisaran Xiao, termasuk kota Changwolf, tempatmu berada sekarang. Ayahmu jelas-jelas menjagamu dengan melakukan ini, karena memang begitu, maka tidak perlu bagimu untuk menahan diri. Pangeran Xiao, kamu dan aliansi penyegel iblis kita akan bekerja sama dan menggulingkan ayahmu dalam satu gerakan, dan kamu dapat duduk di atas tahta dinasti Kekaisaran Xiao. Tetua Chu berkata langsung. Kamu datang berlari untuk memprovokasi hubungan ayah anak kami. Apakah kamu tidak takut aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada kaisar ayahku untuk dihukum? Xiao Jian menatap tetua Chu itu dan bertanya. Hahaha, tentu saja aku tidak takut. Karena aku tahu kamu tidak akan melakukan itu, jika kamu akhirnya menjadi ayahmu, lalu mengapa kamu diam-diam membina penjaga yang sudah mati? Jika aku tidak salah, aku khawatir Pangeran Xiao memiliki ratusan pengawal yang sudah mati di bawah komandonya, kan? Ada juga banyak ahli alam Mahayana di antara mereka. Tetua Chu berkata sambil tertawa keras. Xiao Jian mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah yang agak jelek, "Bagaimana kamu tahu semua ini?" Pangeran Xiao tidak perlu bertanya lagi, aku secara alami memiliki saluran sendiri untuk mendapatkan informasi. Kamu hanya perlu mempertimbangkan apakah kamu ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis kita atau tidak, Tetua Chu berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan aku memikirkannya. Alis Xiao Jian berkerut dan dia tidak dapat memutuskan untuk sementara waktu. Bagus, aku akan memberi Kaisar Xiao waktu sehari untuk memikirkannya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku harap kamu tahu betapa berharganya itu. Tetua Chu selesai berbicara dan pergi bersama anak buahnya. Xiao Jian kemudian menoleh ke arah biksu tua di sampingnya dan berkata, "Guru, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Biksu tua itu tersenyum tipis. "Putra Kekaisaran, bukankah kamu sudah memiliki jawabannya di dalam hatimu? Mengapa repot-repot menanyakan hal lama lagi?" Ketika Xiao Jian mendengar ini, dia kemudian tersenyum tipis dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di dinasti Kekaisaran Xiao. Di tengah aula istana, Patriark Yo telah tiba bersama Tian Luo dan Tian Xia. Namun, Xiao Feng lah yang menyambut mereka, dan Xiao Yuanshan tidak muncul. Xiao Feng duduk di atas kursi naga dan menatap lurus ke arah Patriark Yo dan yang lainnya. Xiao Feng, yang merupakan putra mahkota, juga memiliki tekanan tambahan pada tubuhnya. Meskipun Xiao Feng sudah mengetahui identitas Patriark Yo dan yang lainnya dari aliansi penyegel iblis, dia masih bertanya dengan suara dingin, "Siapa kalian? Apa alasan datang ke dinasti Xiaoku?" Patriark Yo tertegun, tetapi dia masih dengan patuh menjawab, "Pangeran Xiao, kami dari aliansi penyegel iblis, dan kami datang ke dinasti Xiao karena kami mendengar bahwa Chen Ping ada di sini, jadi kami ingin membawanya pergi." Saya yakin Kaisar Xiao harus tahu bahwa aliansi penyegel iblis kita mengejar Chen Ping dengan persembahan selama 100 tahun, jadi saya berharap Kaisar Xiao dapat menyerahkan Chen Ping. Bagus.
Xiao Feng mengangguk lalu mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Ketika Patriark Yo melihat Xiao Feng setuju dengan sangat menyakitkan, dia secara mengejutkan tidak bereaksi sejenak. Tidak lama kemudian, Chen Ping dipanggil masuk. Orang hanya bisa melihat Chen Ping melangkah menuju aula besar, dan setelah mengikuti tatapan Patriark Yo itu, Chen Ping tidak merasa takut sedikit pun. "Nak, kau benar-benar di sini? Kali ini aku akan melihat siapa yang masih bisa membantumu." Tian Luo mendengus dingin kegirangan saat melihat Chen Ping. Chen Ping tidak memperhatikan Tian Luo, tetapi berjalan ke kursi dan duduk dengan anggun. "Tuan Chen ada di sini, kalian bisa mencoba membawanya pergi." Xiao Feng berkata pada Patriark Yo itu. Patriark Yo sedikit tertegun, dia sepertinya telah mendengar sesuatu yang salah dari nada bicara Xiao Feng itu, jadi dia bertanya, "Kaisar Xiao, jika kita membawa Chen Ping ini, dinasti Xiao Mu tidak akan menghentikan kita, kan?" "Tentu saja kami tidak akan." "Bagus." Patriark Yo menghela napas lega. "Tapi akan membunuh kalian semua," kata Xiao Feng sambil tersenyum dingin. Patriark Yo dan Tian Luo Heavenly Fury semuanya berwajah dingin, dan mereka yang awalnya ingin menyerang Chen Ping telah berhenti saat ini. "Kalian bisa mencoba menggerakkan Tuan Chen dan lihat apakah kalian bisa keluar dari tengah aula ini," kata Xiao Feng. "Pangeran Xiao, Chen Ping ini adalah musuh aliansi penyegel iblisku, dan bagi dinasti kekaisaran Xiao kalian untuk melindunginya dengan cara seperti itu akan menimbulkan masalah. Selain status kalian saat ini, aku khawatir kalian tidak dapat membuat keputusan, lebih baik biarkan Kaisar Xiao keluar." Saat Patriark Yo selesai berbicara, aura tubuhnya meledak keluar. Aura yang meletus dari seorang kultivator tingkat keempat alam Mahayana, itu mengerikan. Seiring dengan seluruh aula yang mengguncang tanah, aura iblis yang mengerikan menyebar kemana-mana. Seluruh kota kekaisaran terkejut. Wajah Xiao Feng berubah, kekuatannya saat ini jelas bukan tandingan Patriark Yo ini, pihak lain adalah seorang kultivator kelas 4 alam Mahayana. Ledakan. Tiba-tiba Patriark Yo ini memang membuat Xiao Feng sedikit lengah. Dia tidak menyangka Patriark Yo ini begitu kuat. Namun, tepat ketika Ki Iblis itu hendak membungkus seluruh kota kekaisaran, cahaya putih tiba-tiba meledak dari tengah, langsung membubarkan semua Ki Iblis itu. Patriark Yo dan Iblis bercahaya surgawi itu semua mengerutkan kening, dan terutama wajah Patriark Yo menjadi serius. Ini karena dia tahu bahwa orang yang baru saja menyerang itu sangat mengerikan kekuatannya. "Kamu tidak lebih dari pion dari aliansi penyegel iblis, kamu juga berani menyebarkan kebiadabanmu di dinasti kekaisaran Xiaoku, itu benar-benar sia-sia." Bersamaan dengan suara itu, Xiao Yuanshan berjalan perlahan. Melihat Xiao Yuanshan, wajah Patriark Yo menjadi semakin jelek, tetapi dia masih bisa tersenyum kecil dan berkata, "Kaisar Xiao, aku juga datang ke sini atas perintah ketua aliansiku. Apakah ini untuk menyatakan perang dengan dinasti kekaisaran Xiaoku? Aku dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Chen adalah tamu terhormat dinasti Xiao kami, jadi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jadi jika aliansi penyegel iblis Anda memiliki kemampuan, datanglah saja. Namun, Anda menyebarkan keganasan di aula besar kota kekaisaranku, Anda harus memberi saya pertanggungjawaban tentang masalah ini." Xiao Yuanshan berkata dengan dingin. Melihat ini, Patriark Yo buru-buru berkata, "Kaisar Xiao, aku di sini hanya untuk menyampaikan instruksi ketua aliansi, seperti kata pepatah, ketika dua negara berperang,
mereka tetap tidak memotong utusan. Kaisar Xiao tidak akan ingin bergerak melawan kita dengan alasan bahwa kami berada di wilayah Anda sendiri, kan? Bersambung.